Selamat pagi semuanya, saya Jeremia Kresgy Zebua dengan NPM 20245199. Hari ini akan mempresentasikan mengenai kerangka berpikir pengukuran kinerja karyawan dengan metode ANP dan TOPSIS. Yang pertama, untuk masalah ini hadapi bahwa tidak maksimal ya standarisasi pengukuran kinerja karyawan yang ditunjukkan dengan kriteria penilaian yang sama di semua divisinya. Selain itu juga penilaian yang tidak dilakukan secara berkala karena disebabkan kesulitannya melakukan penilaian secara manual karena tidak ada sistem yang mempermudah melakukan penilaian kinerja karyawan. Lalu untuk metode dan data yang digunakan, metodenya ada dua, yaitu Analytic Network Process atau NP dan Technique for Order Preparedness by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Lalu data yang digunakan adalah data pertumbuhan koperasi kredit sejahtera, khususnya pertumbuhan pinjaman yang merupakan sumber pendapatan utama koperasi kredit sejahtera. Lalu ada data kriteria dan subkriteria yang diidentifikasi dengan bantuan expert atau pemangku kebijakan koperasi kredit sejahtera. Dan yang ketiga adalah data hasil kinerja dari karyawan koperasi kredit sejahtera berdasarkan kriteria yang sudah diidentifikasi. Lalu untuk software sendiri akan digunakan Criterion Decision Plus. Ini adalah perangkat lunak untuk pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh PT Criterium Inc. Lalu software ini dirancang khusus untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Untuk penggunaannya sendiri dapat membuat model pengambilan keputusan, menilai alternatif, memberikan bobot pada kriteria, dan menghasilkan hasil yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih dari informasi. Lalu untuk pengenalan ANP dan proses pengolahan datanya, yang pertama adalah ANP ini adalah sebuah teori matematis yang membuat seorang mengambil keputusan akan dihadapkan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan dan feedback secara sistematik. Lalu ANP ini merupakan pengembangan dari model AHP yang diciptakan oleh Thomas Elsaty. Dalam pengukuran kinerja ini, ANP digunakan untuk menentukan bobot tiap kriteria dan subkriteria yang nantinya akan digunakan untuk indikator penilaian kinerja. Lalu untuk variabel yang pertama ini adalah kriteria subkriteria. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi standar penilaian kinerja karyawan yang tujuannya untuk mengukur sejauh mana sih kinerja dari karyawan suatu perusahaan dan nantinya memudahkan perusahaan dalam pengembangan karyawan tersebut dari hasil penilaian kinerja. Dalam proses identifikasi kriteria akan dibantu oleh expert atau pembuat kebijakan di perusahaan tersebut. Lalu setelah diketahui kriterianya, akan dicari bobot nilainya. Nah, bobotnya ini menggambarkan tingkat pentingnya setiap kriteria, subkriteria atau alternatif dalam mencapai sebuah tujuan. Setelah identifikasi itu ditentukan masing-masing kriteria dengan bantuan software Criterion Decision Plus. Nah, bobot ini digunakan dalam perhitungan untuk memberikan prioritas pada kriteria dan subkriterianya. Lalu tahap selanjutnya adalah hubungan. Dalam penilaian ini, hubungan menggambarkan bagaimana faktor-faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Ada 3 hubungan dalam ANP. Yang pertama, inner dependence atau hubungan keterkaitan antar subkriteria dalam satu cluster, ditandai dengan adanya loop. Lalu yang kedua adalah outer dependence atau keterkaitan antar subkriteria pada klaster yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah feedback, hubungan keterkaitan timbal balik antar klaster yang ditandai dengan adanya dua arah panah pada masing-masing cluster. Lalu yang selanjutnya ada prioritas. ANP ini akan menghasilkan prioritas relatif untuk kriteria, subkriteria, dan alternatif berdasarkan penilaian dan bobot yang diberikan. Prioritas ini membantu dalam menentukan elemen-elemen yang penting dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah dari TOPSIS-nya. Ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah opsi yang ada. Nah, cara operasinya dengan membandingkan setiap alternatif dengan solusi ideal positif atau atribut yang paling ingin dicapai dan solusi ideal negatif atau atribut yang paling ingin dihindari. Lalu penggunaan TOPSIS-nya dalam penelitian ini adalah dapat digunakan untuk membandingkan kinerja individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti produktivitas, kualitas, dan kehadiran.
Dengan cara menentukan matriks keputusan, matriks normalisasi matriks, menghitung solusi ideal positif dan negatif, menghitung jarak alternatif terhadap kedua solusi, dan menghitung nilai preferensinya. Lalu yang terakhir, untuk analisis hasilnya, hasil dari kedua metode tersebut dilakukan analisa evaluasi. Perbandingan skor alternatif dari hasil tersebut akan terlihat skor TOPSIS atau ANP yang diberikan kepada setiap karyawan. Lalu juga dilakukan evaluasi kriteria akan membantu dalam memahami kriteria mana yang paling penting dalam mencapai tujuan pengukuran kinerja. Nah, dari hasil kedua metode tersebut, perusahaan akan bisa menggunakan hasil dari pengukuran kinerja sebagai alat bantu dalam pengembangan karyawan, sehingga aspek-aspek yang kurang bisa diperbaiki dan produktivitas karyawan dan perusahaan juga akan lebih baik lagi. Inilah presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.